Saya bersekolah itu di sini, di SD 2 Subusala, lalu melanjutkan ke SMP Simpang Kiri dan juga SMA 1 Simpang Kiri. Selanjutnya berkuliah di Banda Aceh untuk S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Indonesia. Sebelum di Dinas Pemuda ini saya aktif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ada dasar hukum yang lain seperti itu kan? Ya, tapi mau bagaimana lagi ya, auditor tetap berpegang kepada petunjuk yang ada di mereka. Nah, tampaknya ada organisasi, ada bahasa begini, logika tanpa logistik chaos katanya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, khususnya di lembaga, apalagi OKP ini, tak akan bisa membuat suatu kegiatan kalau tidak ada pendanaan. Karena yang namanya organisasi, pendanaan adalah hal yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin menyampaikan, ini kan judulnya ini Bang kan ngopi bersama nih, ngopi bareng. Jalin harmonisasi, saya pikir sinkronisasinya ini nggak nyambung sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita bahas di sini kritik sebenarnya. Jadi sinkronisasi itu nggak ada, atau sinergitas nih sebenarnya. Baru kemudian, kenapa saya ingin menyampaikan itu? Karena pembahasan kita hari ini berbicara mengenai kontekstual. Artinya adalah berbicara mengenai keadaan. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi halangan, sehingga tujuannya tidak berjalan dengan maksimal. Dan itu sebenarnya Bang, substansi dari apa yang menjadi temu kita bersama ini. Kemudian saya ingin menanggapi beberapa dari pertanyaan abang-abang tadi. Kalau secara keseluruhan saya pikir sudah dapat lah, clue-nya sudah dapat. Hanya saja contoh nih, kalau pemerintah hari ini tidak mampu untuk memberi bantuan, maka carilah don-don kita, kan kayak gitu ya kan, donatur-donatur kita. Pertanyaannya, contoh nih sederhana seperti saya, walaupun kami di Satma PP memiliki senior yang hari ini menjabat di legislatif, belum tentu juga apa yang hari ini kami inginkan itu dapat. Karena kenapa? Ya, Satma ini sudah jelas adalah organisasi yang memang ya apa Bang ya, perkaderan gitu loh. Dia karena dia ini adalah pemikirnya. Yang namanya pikir pasti selalu berbenturan, berhadapan dengan orang-orang yang nggak mikir. Nah ya, jadi kan agak agak nggak nyambung nih. Jadi kan ribut nih misalnya, ini sederhana Bang ya, ini contoh sederhana nih. Jadi sesuatu yang kita inginkan karena sudah berbicara mengenai like or dislike, maka nggak akan diakomodir tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, konon lagi tambah ketika kita berhubungan kelas dengan orang pemerintah nih. Jadi sebenarnya pemuda ini sebenarnya untuk apa? Jadi kalau menurut saya nih Bang, semakin banyak pemuda, semakin rusak negara ini sebenarnya. Semakin banyak pemuda, organisasi Bang ya, maaf ya, bukan pemudanya, bukan secara personalitinya, tapi secara kelembagaannya. Semakin banyak organisasi, maka semakin berat sebenarnya pemerintah ini. Kes Bang Pol, terkhususnya. Kemudian, saya ingin menyampaikan begini Bang, mengenai pendanaan terkhususnya adalah CSR. Sebelumnya, kenapa hari ini kita bahas, baru sekarang kita bahas CSR? Kenapa nggak dari kemarin gitu loh? Dan kenapa harus ada ngopi bareng ini hari ini? Loh pertanyaannya, apakah Subusala baru ada hari ini? Itu loh pertanyaannya. Apakah masa jabatan 5 tahun periode ini baru sekarang? Loh ini terakhir loh. kabitnya yang baru dilatih. Nah ini bukan persoalan kabit Bang. Ini bukan persoalan. Jadi kalau kabitnya nggak dilantik, jadi kita nggak buat apa-apa ini. Kabit, kadis kan ada Bang. Yang mengisi ini kan ada. Dan saya yakin, percaya bahwa saya emang orang-orang di sini adalah orang-orang yang cerdas semua gitu loh. Namanya Kadispora ya Bang. Dispora, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. Artinya menaungi seluruh keluh kesah atau masukan-masukan dari kawan-kawan lembaga. Nah seharusnya kan ada anggaran terkhusus. Menurut saya, karena sama saya Bang, alumni dari Medan Bang. Saya sudah lama ber-PP nih. Ya, saya sudah lama PP. Jadi kalau ditanya di Subusala ini siapa yang paling PP abadi, saya lah paling PP abadi. Senior-senior saya itu nggak ada itu sebenarnya. Iya Bang, jujur kita. Kenapa? Karena kita di kader. Itu Bang. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai keaktifan organisasi, tolong pikirkan Bang. Yang disampaikan oleh kawan-kawan, terkhususnya adalah lembaga mahasiswa. Itu puncaknya itu di lembaga mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah generasi. Sedangkan kami di sini, para ASN ini, kami bicara mungkin sampai pensiun.
Kami cuma bukan 5 tahun, 10 tahun ada di pemerintahan Kota Suku Salam ini. Bisa jadi kami sampai 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kalau panjang umur. Bisa panjang umur lah kan. Jadi memang murni kenapa dibuat ini sekarang? Karena terus terang ini karena inisiatif saya dan rekan-rekan yang ada di bidang pemuda dan olahraga melihat apa kegiatan yang ada di bidang pemuda upaya cuman Sumpah Pemuda. Apa kegiatan di Sumpah Pemuda yang seperti tadi upacara rapat itu pun tak ada yang mau datang katanya. Kami pikir mereka tidak datang. Kenal aja enggak? Inilah saya jumpa dengan kawan-kawan baru ini. Baru jumpa dengan saudara RW Taruna. Saya rasa benang merah atau hubungan emosional antara kami, terutama bidang pemuda yang memang ditugaskan secara amanat undang-undang untuk memfasilitasi kawan-kawan pemuda. Makanya itulah kami buat inisiatif ini, ngopi bareng pemuda Kota Suku Salam. Dan terus terang, ini tidak ada di anggaran, murni inisiatif dari kawan-kawan kami di sini laksanakan ini. Nah, tapi kalau itu tempat tadi dikatakan kenapa ada sekarang mungkin sedikit agak tercedera hati ini. Niat baik ini pun niat baik ini pun sepertinya Makanya saya bilang tadi klarifikasi itu boleh kan gitu makanya kan. Kalau lo begini kan enak dia. Jadi saya nggak perlu. Jadi kalau dari pemerintah terhadap organisasi kepemudaan, apalagi untuk induk organisasi itu sendiri. Nah, tempat bernaungnya organisasi kepemudaan itu apa itu? Ada kita KNP kita. Kurangnya ini jalinan, kalau menurut saya nggak tahu ya, kita izin itu yang minta maaf itu ya. Kurangnya merangkul dalam setiap kegiatan. Kenapa saya katakan itu? Contoh kecil pada tahun 2022 pada saat upacara 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, minimnya keterlibatan organisasi kepemudaan yang ada dalam upacara kegiatan tersebut. Kalau nggak silap saya dari tingkatan organisasi tingkat nasional yang hadir itu cuma pemuda Muhammadiyah, gitu ya. Yang hadir itu cuma pemuda Muhammadiyah susah. Selebihnya nggak tahu saya. Jadi saya pikir ini mungkin kurang dirangkul. Jadi ada etikat baik hari ini, saya pikir ini sebuah jalan keluar yang sangat bagus ya. Tadi dikomunikasikan bagaimana cara kita nanti membangun untuk memeriahkan ulang hari peringatan Sumpah Pemuda yang ke-95 dengan merangkul organisasi kepemudaan melalui induk organisasi FDPDKNP. Saya pikir ini langkah positif yang mudah. Dan harapan kita, harapan saya lah selaku harapan kami lah dari Bunda Muhammadiyah, bagaimana ini nanti jangan hanya di lip-sync aja, tapi bagaimana ini diimplementasikan, bagaimana dirangkul nih. Mari kita duduk, bagaimana kita meriahkan ini, kita libatkan secara penuh, jangan macam lepas kepala tarik ekor. Izin dari Kesbangpol itu ada dana hibah, setahu saya seperti mungkin saya salah, setahu seperti itu, tapi sampai saat ini selama kami terdaftar tidak ada dapat apapun. Kemudian yang kedua, ini secara umum terutama untuk pemerintah, kita tidak menafikan bahwasanya kebanyakan kegiatan kepemudaan itu terkendala secara politik. Padahal pemerintah dengan suatu lembaga tidak ada masalah. Masalahnya dengan secara pribadi. Jadi itu menjadi kendala kami dari organisasi apabila buat suatu kegiatan sebenarnya tidak dilarang atau tidak diboykot, tapi dipersulit. Ini kita tidak bisa menafikan. Contohnya saya sendiri mungkin saya sendiri berseberangan dengan pemerintah. Ketika kita buat atas nama lembaga, pasti secara otomatis dipersulit, sangat dipersulit. Ini saya menafikan, mungkin kawan-kawan sini merasakan yang secara pribadi berseberangan dengan pemerintah. Sekarang memang aturan dari pemerintah dana hibah untuk organisasi dari orang memang ada itu dana hibah ormas itu terbatas, nggak bisa kita cairkan semuanya. Cuman yang bisa dapat itu kan yang mengajukan proposal.
Nah, maksudnya kan itu sudah terdaftar tapi dia menunjukkan proposal itu maksudnya kita akan proposal tahun ini dan cair itu untuk tahun depan. Nah, jangan tahun ini kita ajukan tahun ini nggak bisa. Kan karena maksudnya tahun ini kita ngajukan nanti di penyusunan anggaran kita masukkan. Tapi kendalanya itu tadi yang disebutkan sama Bang ini. Kurangnya orang dalam. Sudah kita ajukan, sudah deal. Inilah dokter yang dapat bantuan. Kami kan harus kepada pimpinan, lapor sama pimpinan. Ini loh Pak, yang tahun ini dapat, untuk tahun ini dapat organisasi yang dapat dana hibah. Ini kurang ini ya. Jangan. Nah, jadi kita nggak bisa. Langsung gelap. Istilah-istilah itu. Kita pun sebagai staf tadi nggak bisa apa-apa kan. Memang dana hibah sekarang untuk organisasi jatuh di Kesbangpol. Jadi yang udah melapor, yang berkenan hukum harus sudah melapor ke Kesbangpol kalau memang ada dana hibah yang mau di-ACC sama atasan. Cair. Izin. Pernah ya, 5 tahun. Kita apresiasi, Pak. Iya, kita apresiasi. Beri tepuk tangan dulu. Kita baru. Jadi, kalau kami dari Sri Kandi, setelah kami pantau bahwa pemuda kota banyak yang pensi, banyak yang suara emas, salah satunya saya, suara emas yang sangat luar biasa dari kota Sumsala. Jadi saya harus lebih memperhatikan atau buat satu grup untuk seluruh organisasi supaya apa? Ketika ada ini kan di pariwisata ya, pariwisata olahraga kan. Ya. Jadi maksudnya gini, ketika ada lomba di tingkat nasional, atau kan itu kan sering dibuka ya, sering dibuat lomba desa wisata gitu kan. Jadi kan banyak pemuda-pemuda kita di kota Sumsala ini yang berbakat. Misalnya dia di bidang buat video atau buat cerita atau apalah itu. Nah, saya pernah menangani satu pemudi kita dari Sultan Daulat, yaitu Arafah. Ya. Jadi sebenarnya Arafah itu sudah masuk 10 besar. Karena tidak seriusnya kita menanganinya, jadi dia ketinggalan. Nah, saya sampaikan kepada Pak Kabit, buat salah satu grup. Tulis atau hanya cuma ditulis saja ke depan tapi nggak dijalankan itu. Nggak ada follow up berarti, Pak. Banyak juga gitu kan. Ya. Nanti gini deh, gini tapi nggak ada. Ada seorang yang surga ya. Oke, dari awal saya bilang kalau termasuk dana-dana pengambil hibah dari pemerintah jangan terlalu diharap. Ya. Tapi kalau yang disampaikan tadi fasilitas, ya itu ya sepertinya tidak jadi masalah yang berat. Dan yang satu lagi, kita kan tidak bisa menghakimi proses. Hasil kerja saya kan belum. Ya. Dan saya harus melewati proses. Apa yang saya janjikan, saya nggak bisa menjanjikan hasil. Tapi saya perjuangkan pasti. Pasti ya Pak. Begini Bang, kalau kita berbicara untuk mengapresiasi apa tadi, untuk memberikan dana hibah tadi, kalau seberapa banyak nanti yang memasukkan proposal itu, tapi dia nggak aktif kan percuma juga Bang. Tapi coba lihat dulu siapa yang aktif-aktif ini. Jangan hanya saja membuat proposal dia keluar dana hibah itu. Sayang dong yang aktif ini. Iya, maksudnya kan maksudnya tadi karena sampai ke emas supaya dipilah nih antara emas sama OKP nih. Yang kita bicarakan ini kan terkait tentang organisasi kepemudaannya. Kalau emas itu kan banyak tuh. Nah, ini kan kita sebutnya ini untuk organisasi kepemudaannya. Bagaimana? Saya pikir apa yang disampaikan dari Kesbangpol tadi betul adanya karena memang prosesnya itu ada proposal dulu. Kita tadi usulannya mereka nanti memasukkan usulan tersebut. Fasilitasnya, karena kita nggak tahu juga organisasi kepemudaannya tiba-tiba buka lunas sampai ke daerah mana, kemudian musil atau apa namanya di musil daerah yang lain. Itu kan butuh fasilitas. Sejaknya ada support dari pemerintah nggak sanggup, pemerintah nggak suap kasih fasilitas. Jadi ini, saya pikir ini apanya yang kemudian apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Bigis tadi sebuah Membentuk organisasi. Jadi kita memang tidak ada barang dari pemerintah, kita bisa mengolah dari pekerjaan.
termasuk kegiatan ini ya. Iya. Karena kan ada dari pemerintah buat organisasi ini, mengolah HP-nya, pemerintah ngasih lapangan pekerjaan untuk organisasi ini, agar organisasi ini bisa mengelola apa kan? Uang masuk buat organisasi itu, Bang. Ada ditulis dimasukkan dalam norma tadi ya? Tadi ada apa? Ya nanti bisa kita